Hai teman-teman, hari ini kita bakalan nge-review lagi HP terbaru Huawei Nova 7. Jadi ini keluaran terbarunya dari Huawei Nova 7 dan Huawei Nova 7 ini flagship, tidak ada Google-nya karena Huawei ini di-ban oleh Donald Trump. Disinyalir sih katanya lagi ada persaingan bisnis antara Cina dan Amerika. Ini masih segel ya, jadi kita bakalan buka segelnya. Oh ya, penampakan luarnya dulu aja kali ya. Ini di sampingnya ini ada tulisan Huawei Nova 7. Terus ada lambang Huawei Nova 7 juga. Terus di belakangnya ini ada tulisan ya keterangannya sih, merek, IMEI-nya. Jadi sekarang kita buka. Ya, HP baru deg-degan. Seharusnya bukan saya yang unboxing. Ini gimana ngeluarinnya ya? Oh gini. Jelas ada unitnya. Kemarin pesennya sih warnanya silver. Di unitnya ini ada stikernya, tapi kayak mirip anti gores ya. Ini unitnya. Terus ada kayak biasa ada buat ngeluarin kartunya. Dapat kayak pelindungnya, kartu panduan. Oh, ada kartu garansi. Huawei ini bisa ngeklaim garansi ya. Kalau Huawei ini ngeklaimnya juga di Huawei garansinya. Dapat perdana juga M3 casan pastinya. Terus kabel casannya, headset. Udah, nggak ada lagi. Oh, ada lagi. Ini ini buat nyambungin headsetnya. Jadi dia tuh nggak ada lubang headsetnya. Jadi kalau mau pakai headset perlu tambahan kabel ini buat nyolokinnya. Udah sih, itu doang, nggak ada lagi. Kosong. Ya, ini penampakan dari dekatnya ya. Dari dekat unitnya. Tuh, kameranya dia ada 4. Terus ya sekarang kita coba ngidupin unitnya. Oke, sambil nunggu unitnya hidup, aku sekalian ngasih informasi buat teman-teman. HP ini pakai USB tipe C ya. Terus kalau charger bisa fast charging. Diklaimnya sih katanya 1 jam bisa full. Layar OLED, jadi gambar itu bisa lebih tajam, lebih jernih karena OLED. Jadi fingerprintnya ini bisa di display. Ini juga kuat kamera, jadi kameranya tuh ada 4. Terus prosesornya itu 985 Kirin High Silicon. Memorinya 8/256 GB. Oh iya, kita kelentek dulu unitnya. Jadi dia tuh udah dapet anti gores ya. Ini dari sananya. Terus kita pasang case-nya biar dia lebih terlindungin dan aman. Oke, sambil aku setting-setting dulu, nanti kita lanjutin lagi ya. Ya teman-teman, ini HP-nya udah aku setting-setting. Sekarang aku mau nge-review first impression megang HP Huawei. Menurut aku dia tuh enteng ya, lihat tuh, enteng, terus tipis, dan menurut aku dia tuh langsing banget gitu HP-nya. Jadi tuh bodinya itu bener-bener mantep sama kokoh. Dan build quality Huawei itu kan pastinya bagus karena Huawei itu kan jarang ngeluarin HP, nggak kayak tetangga sebelah itu. Kalau Huawei ini kan pasti kalau jarang ngeluarin HP dia
mengutamakan kualitas produk yang dia keluarkan kan pastinya. Tuh, dan bodi belakangnya ini kayak kaca, kayak bukan, kurang tahu juga sih, tapi kalau buat cewek-cewek kayak aku gitu kan, kadang kalau mau selfie pakai kamera belakang bisa sambil ngaca tuh. Jadi ini bodinya belakang nih bantu banget buat kita kalau selfie pakai kamera belakang, ini ngebantu banget. Terus ininya bezelnya ini aluminium tuh. Pokoknya menurut aku body Huawei ini bener-bener mantep banget sih. Kalau aku sih suka banget sama body Nova 7 ini. Nah, masalahnya di Huawei ini kan nggak ada GMS, Google Mobile Service, seperti yang udah aku jelasin di awal itu. Kalau Huawei sama Google itu lagi ada bersih tegang lah, karena kan Huawei sama Donald Trump itu hubungannya nggak baik. Cuma kan kabar baiknya itu kan Donald Trump tuh kalah tuh sama Biden. Mudah-mudahan sih kedepannya Google Mobile Service bisa kerjasama lagi sama Huawei. Jadi kita bisa lebih gampang pakai Google di HP Huawei. Tapi walaupun GMS nggak ada di Huawei, kita tetap kok masih bisa berselancar di dunia maya kayak sosial media. Contohnya nih kayak Facebook kita masih bisa buka, Instagram kita juga masih bisa buka, terus WhatsApp juga bisa. Cuma kalau kita mau nonton YouTube kita harus ke browser, tapi tetap aja kita masih bisa ngelihat YouTube di HP Huawei. Cuma kalau mau pakai aplikasi kayak Maps gitu, kita pastinya kan nggak bisa download Google Map tuh. Kita bisa download aplikasi lain, contohnya kayak aplikasi Waze ini. Nah, kita bisa download aplikasi ini di Petal Search atau di Aurora Store. Nah, ini nih sama kayak App Store kalau di iPhone dan Play Store kalau di Android. Dan masalahnya lagi kalau di Huawei ini, buat teman-teman yang suka pakai Gojek, dia nggak bisa di Huawei karena Gojek itu kan platformnya Google, jadi dia nggak support di sini. Cuma kan kita masih bisa download, kayak Grab itu bisa download di Huawei. Tapi kalau teman-teman misalnya sabar, aku dengar-dengar sih bentar lagi Huawei bakal merilis OS sendiri nih yang namanya Harmony. Nah, pasti ini bakalan seru banget ya kalau misalnya Huawei ngeluarin OS sendiri. Jadi bisa buat perbandingan sama OS yang lain. Sekarang aku mau nge-review soal performa gaming. Jadi buat teman-teman yang suka main game, aku mau ngasih contoh main PUBG. Kebetulan aku ini player PUBG juga. Sekarang kita masuk ke PUBG. Sambil nunggu ke lobby, aku mau ngasih tahu teman-teman. Kalau pas buat teman-teman yang suka main game, sekarang kita ke performa gamingnya Huawei. Kita sekarang go to lobby PUBG ya. Kebetulan aku ini pemain PUBG juga. Nah, di Huawei ini settingan grafiknya bisa sampai HDR. Cuma kalau aku sih lebih nyamannya di settingan smooth dan ekstrim. Sekarang kita coba main ya. Kita main yang cepet aja. Kita main di Cheerpak aja. Karena Nova 7 ini kapasitas memorinya 8/256. Jadi kalau main game PUBG ini benar-benar anti nge-lag. Dan kita benar-benar bisa anti kentang-kentang klub. Jadi kita leluasa banget bergeraknya buat main game PUBG sama Huawei ini. Benar-benar dimanjain banget sih kalau buat aku make Huawei main PUBG ini. Dan buat ini kepala chargernya ini, dia ini ada tulisan super charge. Nah, di sini ini ada tulisan super charge-nya. Sepengalaman aku, dia itu 1 jam aja bisa tembus lah full 100% buat ngecas. Selanjutnya kita bahas soal kamera.
Nah, kameranya Huawei ini benar-benar jernih ya. Lihat tuh, kalian bisa lihat kan hasilnya. Itu potretnya, ini mode malamnya. Nanti aku juga bakalan nunjukin hasil-hasil yang udah aku ambil, beberapa foto dan video pakai Nova 7 ini. Jadi biar teman-teman juga bisa tahu hasil nyatanya dari Nova 7 ini, yang kamera belakangnya ada 4. Gimana sih kelebihannya hasil jepretan dari Huawei Nova 7. Biasanya kan kalau cewek-cewek itu sukanya HP itu kalau kameranya itu ada mode cantiknya. Nah, di Huawei ini juga ada, dia bisa level sampai 10. Jadi buat cewek-cewek kalau mau selfie-selfie pakai Nova 7 nih dijamin bakalan cantik. Terus juga dia bisa ngezoom sampai 20 kali. Nanti aku juga bakalan ngasih contohnya juga hasil ngezoom foto dari Nova 7 ini. Jadi Nova 7 itu juga ada settingan NFC. Jadi kalau NFC itu gunanya buat ngecek saldo etol atau ngisi saldo etol. Juga Huawei Nova 7 ini udah support 5G. Jadi misalnya kalau ke depan udah ada provider yang pakai 5G, Huawei ini udah support, jadi nggak bakalan kesusahan buat ke depannya ganti HP harus yang support 5G. Huawei Nova 7 ini udah support 5G. Kemarin itu aku belinya Huawei Nova 7 ini di Shopee, di Garden Sale. Nah, kemarin itu aku dapat harga 53.040.000, tapi sama ongkir sekitar 5.400.000-an. Cuma kemarin aku dapat cashback 100.000. Jadi menurut aku kemarin itu kita benar-benar dapat harga yang murah sih. Jadi kemarin itu pas Garden Sale-nya juga ngeluarin harganya cuma 5.300.000. Cuma sekarang kayaknya harganya naik di Garden Sale. Nanti link Garden Sale-nya di Shopee bakalan aku share di deskripsi buat linknya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya budget sekitar 5 jutaan, pengen HP iPhone, bisa nih dapat iPhone 7 Plus tapi second, tapi masih garansi iBox setahun. Ini baru pemakaian 1 bulan, seperti video yang udah aku review sebelumnya tentang iPhone 7 Plus. Atau yang baru ini bisa dapetin Huawei Nova 7. Aduh, bingung sama tadi yang lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman punya budget sekitar 5 jutaan, bingung mau pilih HP apa, tapi pengen nyobain HP iPhone, bisa nih dapat iPhone second 7 Plus, baru pemakaian 1 bulan dan garansi iBox setahun. Atau bisa yang baru merek Huawei Nova 7. Kalau Huawei kan mereknya nggak pasaran ya, jadi teman-teman bisa punya HP eksklusif karena jarang yang punya HP Huawei. Kira-kira gimana ya kalau misalnya aku komparasi dua HP ini buat jadi konten video berikutnya? Kayaknya menarik ya teman-teman, setuju nggak? Oke teman-teman, segitu dulu review aku tentang HP Nova 7 ini. Menurut aku yang udah pakai Nova 7 beberapa minggu ini, Nova 7 layak buat teman-teman cobain, teman-teman beli, karena Nova 7 ini performanya bagus dan sip banget. Oke teman-teman, thank you yang udah nonton video aku. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, juga share video aku biar video aku bisa maju terus. Dan thank you udah watching, dadah.